Coba deh bayangin hidup kamu itu kayak sebuah bangunan yang disusun bata demi bata, sama kebiasaan harian kamu. Nah, kali ini kita bakal bedah ide itu dan cari tahu gimana caranya jadi arsitek yang lebih jago buat diri kita sendiri. Kita mulai dari kutipan yang satu ini, dan ini benar-benar kuat banget. Hidupmu saat ini adalah cerminan dari kebiasaanmu. Ini bukan sekedar kalimat motivasi biasa ya, tapi anggap aja ini kayak diagnosis. Apa yang kita lakuin, kita pikirin, dan kita rasain setiap hari, semuanya itu berakar dari kebiasaan yang kita bangun. Tapi, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Kita semua kan tahu apa yang mestinya kita lakuin. Olahraga, makan sehat, bikin rencana. Kita udah nonton banyak video, baca banyak buku, tapi kenapa ya kok rasanya masih sering mandek? Sebenarnya ada apa sih? Dan ternyata, inilah jawabannya. Kita sering gagal itu bukan karena nasihatnya yang jelek atau kurang. Masalahnya itu jauh lebih dalam dari itu. Kita nyoba ngebangun rumah baru di atas fondasi yang udah retak. Fondasi mental kita. Nah, biar lebih kebayang, coba kita lihat bedanya. Di satu sisi, ada self-help tradisional yang fokusnya cuma apa yang harus dilakuin. Tambahin tips, tambahin trik. Hasilnya seringnya cuma sementara. Di sisi lain, ada pendekatan fondasional. Fokusnya ke cara kita berpikir. Ini soal ngebangun kerangka mental yang kokoh dulu. Dan inilah yang bikin perubahan itu beneran nempel dan tahan lama. Oke, jadi gimana caranya kita ngebangun fondasi mental yang super kokoh ini? Yuk kita bedah 3 pilar utamanya. Intinya, ada 3 skill utama atau meta skill yang jadi dasar. Sebelum nasihat apapun bisa beneran ngefek, kita perlu kuasai 3 hal ini dulu. Cara belajar yang efektif, cara berpikir yang logis, dan yang sering banget dilupain, cara memahami orang lain. Poin pertama, dan ini krusial banget, kita tuh jarang diajarin cara belajar. Coba bayangin, bedanya mahasiswa yang cuma duduk manis di kelas, sama mahasiswa yang datang udah punya strategi buat nyerap ilmunya. Tanpa pendekatan yang aktif ini, semua buku dan video self-help yang kita lahap cuma bakal lewat gitu aja. Selanjutnya, berpikir logis. Ini bukan berarti kita harus jadi robot tanpa emosi ya, tapi lebih ke ngenalin jebakan-jebakan di pikiran kita sendiri. Contohnya, kekeliruan menegaskan konsekuensi. Gini, mungkin bisnis si A yang sukses ngasih imbal hasil 10%, tapi itu nggak berarti semua bisnis yang nawarin imbal hasil 10% pasti bakal sukses. Kesalahan mikir yang kelihatannya sepele kayak gini, akibatnya bisa fatal loh, dan kita sering lakuinnya tanpa sadar. Terakhir, memahami orang lain. Kita sering banget mikir kalau orang lain itu sama kayak kita. Misalnya, kita suka dipuji-puji, jadi kita puji-puji terus orang lain. Tapi gimana kalau ternyata cara mereka nerima apresiasi itu beda? Skill ini bukan soal nebak-nebak, tapi tentang benar-benar dengerin dan ngertiin cara orang lain komunikasi. Inilah kunci hubungan yang sehat dan kuat. Oke, kalau fondasi mentalnya udah mulai kuat, baru deh kita bisa bangun pilar-pilar kebiasaannya. Pilar pertama, kuasai niat Anda. Ada 3 nih kebiasaan utamanya. Pertama, bangun tidur itu harus punya tujuan. Kedua, tentuin 3 prioritas utama kamu sebelum notifikasi dan gangguan dunia luar datang. Dan yang ketiga, ini nih, mungkin yang paling penting dari semuanya. Perhatiin cara kamu ngomong sama diri sendiri. Jadilah pendukung nomor 1, bukan kritikus paling pedes. Dan kutipan ini ngejelasin semuanya. Hidup dengan niat itu artinya kamu yang pegang kendali. Kalau hidup dengan rutinitas, artinya hari kamu yang ngendaliin kamu. Perbedaannya tipis banget, tapi seringkali ditentukan di beberapa jam pertama setelah kita bangun tidur. Oke, lanjut ke pilar kedua. Niatnya udah ada, sekarang waktunya eksekusi. Ini semua tentang menguasai tindakan Anda. Gimana caranya kita ngelawan rasa malas dan ngebangun disiplin yang beneran. Ada 3 kunci buat eksekusi. Pertama, pas otak kamu bilang, nanti aja deh, justru itu tandanya kamu harus langsung gerak. Kedua, selesaikan apa yang kamu mulai. Tugas yang ngegantung itu nyedot energi mental loh. Ketiga, latih kekuatan buat bilang, enggak. Ini bukan soal nolak orang, tapi soal ngelindungin fokus dan energi kamu. Ini nih, pertarungan klasik di dalam diri kita. Pikiran kita itu pengennya aman, makanya nunda-nunda itu rasanya nyaman banget. Tapi jiwa kita pengennya berkembang, pengen tumbuh, dan itu cuma ada di luar zona nyaman. Setiap kali kamu berhasil ngelawan rasa males itu, kamu lagi milih buat berkembang, bukan cuma cari aman. Nah, pilar terakhir ini yang nyatuin semuanya. Ini tentang gimana caranya kita bikin sebuah lingkaran umpan balik. Sebuah sistem biar kita terus tumbuh, nggak mandek di tengah jalan.
Caranya simple, tapi efeknya luar biasa. Setiap hari, coba deh pelajari satu hal baru. Tiap malam sebelum tidur, coba tanya ke diri sendiri, hari ini apa ya yang jadi lebih baik? Fokusnya bukan jadi sempurna, tapi jadi lebih baik sedikit aja. Ulangin terus sampai semua kebiasaan ini jadi otomatis, jadi bagian dari diri kamu. Dan inilah rahasianya. Lupain soal sempurna, nggak ada yang kayak gitu. Fokus aja ke sini, jadi 1% lebih baik dari kemarin. Peningkatan kecil yang konsisten, hari demi hari, pada akhirnya bakal jadi transformasi raksasa yang nggak pernah kamu bayangin sebelumnya. Jadi, apa nih intinya dari semua ini? Numpukin nasihat baru terus-terusan, itu cuma bikin kita capek dan lari di tempat. Perubahan yang beneran awet itu bukan dari nasihat, tapi dari ngebangun sebuah sistem yang cocok buat kamu. Dan ini dia formulanya, simple banget. Sistem kamu yang efektif itu adalah fondasi mental yang kokoh, ditambah kebiasaan-kebiasaan yang konsisten dan penuh niat. Itu dia kombinasi juaranya. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke kamu. Kamu yang pegang cetak birunya, kamu yang pegang alat-alatnya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus aku lakuin, tapi apa yang bakal aku bangun. Dengan fondasi yang kuat dan pilar yang kokoh, kemungkinannya nggak terbatas.